Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menyambut bulan suci Ramadan dan Idul Fitri tahun ini, Bank Indonesia menyediakan uang tunai sebesar 175,26 triliun rupiah. Angka ini naik 13,42% dari tahun sebelumnya. Langkah BI tersebut dilakukan seiring momentum pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut serta untuk mengantisipasi peningkatan transaksi masyarakat sejalan dengan pandemi yang mulai terkendali. Memasuki Ramadan dan Lebaran tahun ini, Bank Indonesia menempuh 3 langkah strategis guna memastikan kelancaran sistem pembayaran nasional, yakni menyediakan uang layak edar dalam jumlah yang cukup, mendorong masyarakat untuk menggunakan transaksi pembayaran secara non-tunai, serta melakukan kesiapan sistem dan layanan kritikal BI untuk menjamin keberlangsungan operasional sistem pembayaran yang diselenggarakan BI serta sistem pembayaran yang diselenggarakan industri. Dan untuk membahas terkait kesiapan Bank Indonesia menghadapi momen Ramadan dan Idul Fitri tahun ini, kami telah tersambung bersama dengan Direktur Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Eva Adiria S, secara eksklusif. Selamat siang Ibu Eva, apa kabar? Selamat siang Mbak Anneke, salam sehat, kabar baik. Salam sehat Ibu Eva. Lalu apa saja persiapan penyesuaian dan sinergi yang telah dilakukan Bank Indonesia menghadapi momen Ramadan dan Lebaran khususnya untuk memastikan kelancaran peredaran uang tunai hingga 175,26 triliun rupiah ke seluruh Indonesia? Iya, eee, sebagaimana diketahui ya Mbak Anneke bahwa Ramadan dan Idul Fitri itu merupakan periode atau siklus tahunan rutin ya, di mana biasanya terjadi peningkatan aktivitas masyarakat yang pasti akan mendorong juga peningkatan ekonomi dan pembayaran. Pada periode tersebut biasanya permintaan kebutuhan uang kartal juga pasti akan meningkat. Nah, untuk memastikan kebutuhan uang kartal dalam jumlah cukup tersedia, pecahan yang sesuai dan kondisi layak edar, kami Bank Indonesia melakukan berbagai persiapan. Kami pertama adalah kami melakukan penghitungan terhadap berapa sih proyeksi kebutuhan uang kartal kita gitu ya, uang tunai yang pastinya dalam perhitungan itu kami juga mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi antara lain pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Dalam hal ini juga kami pasti juga memperhatikan bagaimana perkembangan non tunai, perilaku masyarakat dan karakteristik dari setiap daerah. Selain itu dalam menyusun kebutuhan proyeksi kebutuhan uang, pastinya kami juga tidak sendirian, tapi Bank Indonesia bersama-sama dengan Kementerian Keuangan dan juga perbankan ikut menyusun berapa proyeksi yang dibutuhkan. Strategi yang kami gunakan juga terkait dengan distribusi, kami juga punya strategi karena sebagaimana diketahui kondisi geografis Indonesia kan sangat luas ya, terdiri dari kepulauan, sehingga Bank Indonesia dalam rangka menyiapkan bahwa seluruh kantor Bank Indonesia itu memiliki ketersediaan uang yang cukup, maka kami sudah melakukan pengiriman uang ke seluruh kantor kami yang ada di seluruh Indonesia itu dari mulai awal tahun. Tidak hanya kami juga memperlengkapi seluruh kantor kami juga, kami melakukan juga pengedaran uang rupiah yang layak edar ke wilayah 3T. Kami juga melakukan strategi kerjasama dengan berbagai pihak, tidak hanya perbankan tapi juga dengan TNI AL, sehingga pada awal tahun 2022 kami telah menyelenggarakan kegiatan ekspedisi rupiah berdaulat di 5 provinsi yang mencakup 23 pulau. Jadi Mbak Anneke, kami datang ke pulau-pulau terdepan, terluar, dan terpencil di Indonesia. Kami juga melakukan kerjasama dengan seluruh penyedia alat transportasi seperti KAI, kami juga dengan Pelni dan perusahaan kapal barang supaya uang kami bisa terkirim dengan tepat waktu. Kami juga bekerja sama dengan perbankan dan Abjatin untuk memastikan bahwa semua kecukupan uang dapat tersedia di perbankan dan ATM berfungsi dengan baik sehingga kebutuhan uang kartal selama periode Ramadan dan Idul Fitri dapat dipenuhi dengan baik dan tepat waktu. Baik, sangat matang persiapannya Ibu Eva. Lalu jumlah uang tunai yang Ya. disiapkan Bank Indonesia ini kalau kita lihat naik 13,42% dari tahun lalu dengan kondisi masyarakat yang tahun ini sudah boleh mudik. Apakah jumlah ini sudah memadai, terutama kalau kita bandingkan dengan momen Ramadan Lebaran sebelum pandemi terjadi? Ya, betul sekali Mbak Anneke. Jadi kalau sekarang ini kami proyeksinya kan tadi saya sampaikan sudah bekerja sama dengan para perbankan juga ya. Jadi kami mendapatkan angka 175,26 triliun, naik 13,42
42% dari realisasi tahun lalu yang sebesar 154,52 triliun. Nah, pertimbangan yang kami masukkan ini memang kami melihat juga indikator asumsi makroekonominya semakin membaik, tadi Mbak Neke sudah sampaikan, karena juga optimisme perbaikan kondisi ekonomi sudah muncul gitu ya. Kedua, kami juga melihat antisipasi percepatan program pemerintah untuk penyaluran bansos tunai menjelang Idul Fitri, dan kami juga melihat pelonggaran kebijakan pemerintah ini juga berdampak, sehingga kami optimis bahwa angka tersebut adalah memadai untuk memenuhi kebutuhan uang kartal masyarakat. Nah, sebagai kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sebelum pandemi, memang tahun 2018 permintaan uang kartal itu meningkat 15,30%, sedangkan tahun 2019 meningkat 13,50%. Jadi angka 13,42% masih relatif optimis dan memadai. Baik, lalu berikutnya apa saja opsi layanan penukaran uang tunai? Siapa saja mitra penukaran uang tunai selain bank dan hanya melalui mobil kas keliling Bank Indonesia atau mungkin ada opsi lain? Ya, jadi memang selama ini Bank Indonesia selalu bekerja sama dengan perbankan gitu ya, karena perbankan ini mempunyai jaringan yang demikian banyak dan luas di seluruh Indonesia, sehingga kami sudah melakukan kerjasama dengan perbankan. Perbankan itu akan melayani penukaran uang dari mulai tanggal 4 sampai tanggal 29 April. Hasil sinergi kami dengan seluruh perbankan, kami telah menyiapkan 5.013 titik penukaran di kantor bank di seluruh Indonesia gitu ya. Yang kedua, kerjasama ini juga kami lakukan dengan tidak hanya bank umum gitu ya, tapi BPD juga ikut dan juga BPR. Jadi di sini sekarang 262 bank akan ikut berkontribusi untuk melayani di titik-titik penukaran. Ini memang meningkat ya Mbak Anneke dibanding tahun lalu, ini sudah meningkat 8%. Nah, selanjutnya adalah selain kita menyediakan loket-loket di perbankan untuk penukaran, Bank Indonesia juga masuk. Nah, Bank Indonesia masuk melalui mobil kas keliling kita yang 2 tahun ini selama pandemi vakum gitu ya. Nah, sekarang kami aktifkan lagi untuk menambah. Sebenarnya kalau kas keliling ini yang dilakukan oleh BI sifatnya menambah outlet penukaran bagi masyarakat yang belum tersentuh atau memiliki kendala untuk ke bank. Jadi masyarakat sebaiknya memang kalau yang sudah merupakan bisa menukar ke bank, tukarlah ke bank. Karena ini memang diperuntukkan untuk masyarakat yang belum tersentuh atau memiliki kendala untuk ke bank. Makanya kami juga di saat sekarang mobil kas keliling yang kami operasikan, kami lengkapi juga untuk menghindari kerumunan. Masyarakat yang menukar itu harus memesan dulu Mbak Anneke melalui aplikasi pintar, sehingga harapannya dengan masuk ke aplikasi memesan pasti masyarakat akan memperoleh keamanan, kenyamanan, dan terjamin dan pasti gitu ya mendapatkan uang penukaran ini. Yang ketiga, layanan yang kami lakukan kas keliling ini, Bank Indonesia nanti akan bersama dengan perbankan pada tanggal 18 sampai 29 April. Kenapa tanggal segitu? Gitu karena itu kan orang sudah dapat THR ya Mbak Anneke. Jadi kami tanggal 18 sampai 29 kami akan melakukan kas keliling Bank Indonesia bersama perbankan di Stasiun Gambir dan Stasiun Senen. Nanti kami juga akan ada di Terminal Kampung Rambutan, Pulau Gebang, dan Kalideres. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjawab atau membantu masyarakat untuk bisa mendapatkan uang pada saat Lebaran nanti. Baik, lalu totalnya berapa Bu, total mobil kas yang disiapkan untuk tahun ini? Kalau dari Bank Indonesia sendiri, kami akan menyiapkan 83 mobil yang tersebar di seluruh Indonesia gitu ya. Kita akan melayani untuk Bank Indonesia, keliling Bank Indonesia di 280 titik di Indonesia. Nah, ini masyarakat silakan melihat atau membuka aplikasi pintar ya di www.pintar.bi.go.id. Ini jadi nanti masyarakat akan bisa tahu lokasi kas keliling untuk pemesanan 7 hari ke depan.